Moms and Dad, disimak dengan baik ya videonya. Insiden epilepsi pada anak di dunia. Insiden epilepsi pada anak dilaporkan dari berbagai negara dengan variasi luas sekitar 4-6 per 1000 anak. Lalu apa itu epilepsi? Hai Moms and Dad, udah tahu belum apa itu epilepsi? Emangnya apa sih epilepsi? Yuk kita bahas. Menurut WHO tahun 2024, epilepsi adalah penyakit otak kronis yang tidak menular yang menyerang sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Nah, menurut Kemenkes, epilepsi juga sering disebut dengan ayan atau memiliki sebutan dengan ciri khas kejang kambuhan. Kira-kira apa ya penyebab dari epilepsi? Berikut penyebab dari epilepsi. Menurut Kemenkes, epilepsi dibagi menjadi dua, yaitu epilepsi idiopatik. Disebut juga sebagai epilepsi primer. Jenis epilepsi ini tidak diketahui penyebabnya. Namun, banyak yang mengatakan bahwa epilepsi ini disebabkan oleh faktor genetik. Yang kedua, ada epilepsi simptomatik, bisa disebut juga dengan epilepsi sekunder. Jenis epilepsi ini penyebabnya bisa diketahui, yaitu sejumlah faktor seperti luka berat di kepala, tumor otak, dan stroke. Kemudian penyebab dari epilepsi yang lain yaitu kejang berulang, di mana karakteristik kejang bervariasi dan bergantung pada bagian otak yang terganggu pertama kali. Perlu diperhatikan loh, tanda dan gejala epilepsi pada si kecil. Pertama, kejang parsial atau vokal. Biasanya, kejang parsial kompleks mempengaruhi kesadaran pengidapnya sehingga membuatnya terlihat seperti bingung atau setengah sadar. Kedua, kejang umum. Gejala ini biasanya terjadi disebabkan oleh gangguan yang berdampak kepada seluruh bagian otak. Contohnya seperti mata yang terbuka saat kejang tonik atau tubuh yang menjadi kaku selama beberapa detik, kejang atonik, yaitu otot tubuh tiba-tiba menjadi rileks dan sehingga pengidap bisa jatuh tanpa kendali. Terkadang, pengidap epilepsi mengeluarkan suara-suara atau berteriak saat mengalami kejang, demam tinggi, kemudian kesulitan bernafas untuk beberapa saat, kejang menyeluruh yang membuat pengidap benar-benar tidak sadarkan diri. Terus gimana cara mencegah terjadinya epilepsi? Yuk kita simak tips menurut WHO. Yang pertama, mencegah cedera kepala. Kedua, perawatan perinatal yang memadai. Ketiga, penggunaan obat-obatan dan metode lain. Keempat, pencegahan epilepsi yang berhubungan dengan stroke. Kelima, infeksi sistem saraf pusat merupakan penyebab umum epilepsi di daerah tropis. Cara pencegahannya dengan mengedukasi tentang cara menghindari infeksi. Penata laksanaan pada penyakit epilepsi. Penata laksanaan pada penyakit epilepsi dilakukan dengan pemberian obat anti-epilepsi yang dapat mencegah terjadinya kejang sehingga penderita dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal dengan mudah dan aman. Obat anti-epilepsi harus diminum rutin dan bisa diberhentikan dengan syarat tertentu. Penghentian obat anti-epilepsi dilakukan secara bertahap dan dapat dipertimbangkan setelah 3-5 tahun bebas kejang dan hasil rekam otak atau EEG normal. Apakah pasien epilepsi harus meminum obat seumur hidup? Jawabannya, sebagian besar tidak, dikarenakan jenis epilepsi yang memerlukan pengobatan seumur hidup, yaitu juvenile myoclonic epilepsy. Kira-kira, apa saja manajemen yang dilakukan pada penyakit epilepsi? Yang pertama, tetap tenang. Kedua, dampingi anak. Ketiga, jauhkan dari benda-benda berbahaya. Keempat, tangan menahan gerakan anak saat kejang. Kelima, jangan letakkan apapun di mulut anak saat kejang. Keenam, longgarkan segala sesuatu yang melingkari leher seperti kerah baju. Ketujuh, perlahan miringkan anak pada saat serangan kejang berhenti untuk mengalirkan ludah atau cairan mulut keluar serta jaga jalan napas tetap bersih. 8. Setelah serangan, ajak anak berbicara dan jangan tinggalkan sebelum kesadarannya pulih. 9. Panggil ambulans atau tenaga kesehatan bila kejang berlangsung lama lebih dari 5 menit. Kesadaran tidak membaik, kejang berulang tanpa pulihnya kesadaran di antara kejang, perasaan bingung berlangsung lebih dari 1 jam, jika merupakan kejang pertama atau penderita mengalami trauma dan luka.
Nah, gimana nih Moms and Dad? Sudah tahu kan apa itu penyakit epilepsi? Semoga dengan materi yang kita paparkan bisa menambah wawasan Moms and Dad tentang epilepsi ya. Dadah!